Kalau kita pengen ngerasa tenang, nyaman, gak khawatir, carilah jaminan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu jaminan Allah itu ada di dalam sholat subuh berjamaah. Kata Nabi, siapa yang sholat subuh berjamaah, kalau laki-laki di masjid, kalau perempuan boleh di masjid, boleh di rumah, tapi tepat waktu begitu selesai azan dia sholat, maka fahuwa fi zimmatillah. Dia dalam zimmahnya Allah. Zimmah itu artinya jaminan. Kalau hari itu dia meninggal, dia dijamin gak akan masuk neraka. Jadi kalau kita pengen hidup kita tuh terjamin, udah gampang, sholat subuh aja berjamaah. Hari itu kalau kita meninggal, tenang, gak usah khawatir. Aduh saya belum siap meninggal, udah siap kalau kita udah sholat subuh berjamaah. Kita meninggal hari itu udah siap, tapi dosa saya banyak, Allah jamin dibebaskan dari api neraka. Kalau hari itu kita belum meninggal, Allah jamin hari itu akan Allah pelihara, akan Allah cukupkan segala kebutuhan kita di dunia. Pengen doa kita diijabah oleh Allah, ijabahlah panggilan Allah. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Penuhilah panggilan Allah dan berimanlah kepada Allah supaya kalian mendapat petunjuk. Jadi kalau kita mengijabah panggilan Allah, Allah mengijabah panggilan kita. Begitu Allah bilang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, labbaika ya Rabbi, aku penuhi panggilanmu ya Allah. Datang buru-buru, wudhu langsung datang ke masjid. Nanti begitu kita bilang, Allah ya Allah, labbaika ya abdi, ada apa wahai hambaku? Allah buru-buru datang kepada kita. Seperti kita buru-buru datang kepada Allah, seperti itu juga Allah buru-buru datang kepada kita. Seperti kita berleha-leha atau menunda-nunda waktu untuk datang kepada Allah, seperti itu juga Allah menunda-nunda waktu untuk datang. Ketika kita menginginkan sesuatu kebaikan, Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menjadikan kebaikan itu tersimpan bersama dengan ujian. Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat cara di mana setiap kebaikan, setiap kebahagiaan, setiap kesenangan itu Allah simpan di balik ujian. Itu selalu seperti itu. Tidak ada satupun kebaikan yang Allah berikan tanpa Allah berikan sedikit ujian sebelum mendapatkan kebaikan itu. Itu enggak ada. Jadi enggak ada kebaikan yang Allah berikan dengan cara bersenang-senang, itu tidak ada. Dengan cara foya-foya, dengan cara have fun, dengan cara free. Allah tidak berikan kebaikan dengan cara itu. Kenapa? Karena kebaikan itu mahal dan sangat berharga. Allah juga menginginkan melihat siapa di antara hamba-hambanya yang serius untuk mencari kebaikan, siapa yang hanya berangan-angan. Dan Allah hanya memberikan kebaikan itu kepada orang-orang yang bersungguh-sungguh. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Kalau kita masih sering ragu dan sering khawatir dengan hidup kita, berarti kita nggak yakin dengan jaminan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makin kita yakin dengan jaminan Allah, makin hilang rasa khawatir dalam hidup kita. Tenang ajalah, ada Allah. Ketika kita ada masalah sedikit, kita tinggal klaim. Dan mengklaim asuransi Allah itu lebih gampang daripada ngeklaim asuransi manusia. Ngeklaim asuransi manusia tetap aja ada biayanya. Tapi ngeklaim kepada Allah itu gak ada biayanya, gak perlu pakai nomor antri, gak perlu jauh-jauh keluar dari rumah. Kita tinggal mengangkat kedua tangan kita mengatakan, ilahi, Rabbi, saya ada masalah nih, tetapi Engkau maha besar. Dan setelah itu hati kita akan langsung tenang. Ini teman-teman, di antara obat terhadap semua penyakit hati itu adalah belajar yakin kepada Allah. Kalau ketika kita berdoa hati kita yakin seutuhnya kepada Allah, pasti Allah gak akan ngecewain kita. Gak mungkin. Allah itu gak mungkin mengecewakan kita. Allah sendiri kok yang berjanji, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'. Itu Allah yang bilang, aku tuh dekat. Artinya berharaplah kepadaku gitu. Dan aku akan mengijabah setiap orang yang meminta kepadaku. Jadi Allah sendiri yang berjanji akan menunjukkan keajaiban, mengabulkan permintaan-permintaan yang baik dari hambanya, sehingga tidak perlu kita ragu, Allah gak mungkin ngecewain kita. Begitu kita berdoa yang selaras di hati kita, yakin kepada Allah, Allah akan tunjukkan. Itu rahasia paling gampang untuk hidup bahagia, untuk sukses, untuk dapetin apa yang baik-baik yang kita harapin. Satu-satunya amal soleh dia adalah gampang memaafkan orang lain. Sehingga kata Allah kepada para malaikat,
masukkanlah dia ke surga. Sebagaimana dia memaafkan saudaranya, begitu juga aku sudah memaafkan semua kesalahan-kesalahannya. Ini kan modal banget nih. Makanya disebutkan al-jaza min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan jenis amal. Kalau kita maafin orang lain, Allah maafin kita. Kalau kita sulit banget memaafkan kesalahan orang lain, Allah juga akan mempersulit memaafkan kita. Jadi dosa kita tuh lama diampuni. Gara-gara apa? Kita juga lama memaafkan kesalahan orang lain. Sehingga hanya dengan satu amalan memaafkan orang, sering tuh, nggak sekali doang. Berkali-kali orang bersalah ke dia, berkali-kali dia maafin orang itu. Maka Allah SWT juga melihat dosanya banyak emang, tapi kan dia pemaaf, maka Allah juga lebih pemaaf daripada dia kepada kesalahan-kesalahannya. Ada satu hadis penting nih dari Rasulullah SAW tentang berbakti pada orang tua. Kata Nabi, siapa yang ingin dipanjangkan umurnya dan diluaskan rezekinya, hendaklah ia berbakti kepada kedua orang tua dan menyambung silaturahim. Ternyata berbakti kepada orang tua kita itu adalah syarat untuk diberikan umur yang panjang. Arti umur yang panjang bisa umur benar-benar Allah tambah secara durasi waktu. Bisa berarti umur kita yang panjang itu artinya kehidupan kita itu sangat bahagia sepanjang hidup. Tidak ada yang sia-sia. Sehingga kalau kita merasa bahwa pekerjaan kita mulai banyak masalah, usaha-usaha kita mulai merugi, lalu kita mencari-cari penyebab, ini kenapa usaha saya rugi. Kita evaluasi sekian banyak hal. Tetapi jangan lupa, yang pertama bukan itu. Evaluasi dulu hubungan kita dengan Allah, kemudian kepada Allah. Allah itu Sami, dengar curhat banget lah. Allah dicurhatin, miliaran makhluk, semuanya curhat kepada Allah. Gak pernah Allah capek mendengar curhat kita. Lagian kadang-kadang kita yang dicurhatin ke Allah itu masalahnya itu juga belum selesai. Allah gak pernah bilang, belum selesai juga masalah yang kemarin. Kayak berlarut-larut kamu teh masalah gak beres-beres. Allah gak pernah ngomong kayak gitu kan. Tetap aja hambaku ada apa, Allah mendengar. Dan bukan cuma mendengar, Allah yang ngedatangin kita ke langit dunia setiap sepertiga malam. Terus Allah bertanya, hal min dihajah, ada nggak di antara hambaku yang butuh sesuatu? Sini. Hal min taib, adakah di antara hambaku yang pengen taubat? Sini aku terima taubatnya. Hal min mustaghfir, adakah di antara hambaku yang pengen minta ampun? Sini aku ampuni dosanya. Allah datangin kita, Allah nawarin jasa kepada kita. Masih kita bilang juga Allah nggak berjasa dalam hidup kita. Masih kita bilang kita nggak butuh Allah Subhanahu Wa Taala. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban.